Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa sekalian di mata kuliah Pancasila sebagai dasar negara. Di materi kita yang ketiga yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Tentunya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini, materi Pancasila sebagai dasar negara ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama di bagian pendahuluan, ya, dasar negara Indonesia dalam pengertian historisnya bisa dikatakan merupakan hasil diskusi panjang atau pergumulan oleh para pendiri bangsa atau biasa disebut dengan founding father untuk menemukan suatu pijakan, untuk menemukan suatu dasar tatanan sebuah negara untuk menjadi sebuah negara yang merdeka. Tentunya pada saat pembentukan BPUPKI, Dokuritsu Ziumbi Tio Sokai, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini, yang tentunya memiliki tugas pada saat itu adalah menyelidiki dan persiapan kemerdekaan. Jadi apa-apa saja yang harus dibuat untuk mempersiapkan sebuah kemerdekaan suatu negara pada saat itu. Kemudian mereka dalam hal ini merumuskan dasar negara, kemudian menyusun naskah konstitusi atau bisa disebut sebagai undang-undang dasar dalam sebuah negara itu sendiri. Selanjutnya saya kutip dari Soekarno ya. Soekarno di sini mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, bahwa dalam mengadakan negara Indonesia merdeka itu, nah di sini ya, harus dapat meletakkan negara di atas suatu meja statis, dalam artian sebuah pijakan yang kuat, ya kan, dalam mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu. Tetapi juga harus memiliki tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakan rakyat bangsa dan negara ini. Nah, selanjutnya di bagian hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini dikatakan Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan menjadi, nah ini yang digarisbawahi ya, sumber hukum sekaligus sebagai cita-cita hukum atau reh idea. Nah di sini ya, sumber dari segala sumber hukum. Jadi undang-undang dasar ini adalah merupakan penjabaran daripada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi ketika membuat suatu undang-undang atau membuat sebuah kebijakan, itu yang menjadi landasannya adalah atau menjadi pijakannya adalah Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, penjabaran Pancasila di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu ya mencakup pada batang tubuh, mencakup dari pembukaan, kemudian batang tubuh, dan selanjutnya rakyat. Nah di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan antara penyebutannya ya, ini yang sering dilupakan dalam penyebutan itu, sebenarnya harus diucapkan dengan lengkap, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam beberapa kasus itu saya sering mendengar dalam rapat atau apa itu disingkat. Ya, kan ada UUD 1945 ya. Namun seyogianya yang baik itu adalah penyebutannya tidak disingkat. Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sendiri terdiri dari dua ya, yaitu pembukaan dan kemudian batang tubuh. Nah, jikalau kita mengatakan bahwa pembukaan
itu dimulai dari mukadimah daripada Undang-Undang Dasar itu sendiri, yang dimulai dengan kata pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa sampai pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya Anda ketika di sekolah saat upacara tentunya mendengar pembacaan, yang benar itu adalah pembacaan pembukaan, ya, karena yang dibaca itu hanya pembukaannya saja. Kalau dikatakan pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, harus juga sebetulnya itu dibacakan dari pasal 1 sampai dengan, kalau saya tidak salah ingat ya, sampai dengan pasal 36. 3 aturan peralihan, 2 aturan tambahan, atau saya terbalik. Itu. Jadi yang betul itu adalah pembacaan pembukaan, karena yang dibaca adalah pembukaan. Nah, batang tubuh. Batang tubuh itu yang mana? Ya kan, batang tubuh itu adalah pasal-pasal dalam undang-undang itu sendiri, pasal 1 sampai dengan pasal kalau saya enggak keliru ini ya, pasal 36. Ya kan, ada aturan peralihan, ada aturan tambahan. Bayangkan kalau misalnya itu harus dibaca semua. Dan jadi yang tepat adalah pengucapannya adalah pembacaan pembukaan, bukan pembacaan undang-undang. Ya, yang betul adalah pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.